Oke, baik. Ya, jadi untuk online meeting yang kedua ini, kita coba diskusikan ada kendala apa saja yang teman-teman hadapi selama pertemuan satu dan kedua ya. Kemudian mungkin nanti saya coba praktekkan sedikit untuk pembuatan aplikasi Flutter-nya ya di dalam Android Studio ya. Dan sampai nanti aplikasinya dijalankan gitu ya. Ini saya akan coba demokan nanti ya. Jadi kita ada sesi tanya jawab dulu masalah atau kita diskusikan kendala-kendala apa yang teman-teman hadapi, baru nanti saya masuk ke sesi praktikumnya gitu ya. Jadi saya tidak akan banyak membahas tentang teori di sini, tapi kita coba diskusi, ada masalah apa, kemudian saya coba praktekan gitu ya, praktikum, memberikan contoh ke teman-teman untuk pemrogramannya ya, karena kan mata kuliah ini harusnya di lab ya, jadi ya mau nggak mau karena kita masih online seperti ini dulu, kita lakukan seperti ini dulu aja ya yang kita bisa gitu ya. Oke, baik. Untuk sesi pertama kita buka sesi diskusi dulu aja ya dari teman-teman. Ada kendala tidak untuk instalasi Flutter-nya? Aman atau masih ada kendala atau seperti apa? Jika ada yang ingin sharing, bertanya, silahkan. Dari teman-teman sudah berhasil semua untuk instalasi Flutter-nya ya? Atau masih ada yang belum? Mungkin bisa di-sharing kendalanya apa, mungkin nanti dari teman-teman yang lain kalau misalkan menemukan kendala yang sama dan sudah mendapatkan solusinya, nanti bisa sharing juga di sini gitu ya. Kita coba seperti itu dulu dari teman-teman. Atau sambil coba di teman-teman pikirkan, nanti kalau sudah ketemu ada kendala apa, sudah ingat, bisa teman-teman taruh di chat ini ya, di kolom chat. Nah, nanti kita coba diskusikan masalahnya yang teman-teman hadapi. Untuk biar tidak terlalu lama, sambil saya coba praktek gitu ya, untuk mencontohkan membuat aplikasi Flutter pertama kali dan juga untuk menjalankan aplikasinya. Kayak gitu ya. Oke, baik teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu ya untuk agar teman-teman bisa melihat screen saya. Oke, sudah terlihat untuk share screen saya teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Jadi kita akan coba membuat sebuah aplikasi Flutter yang baru gitu ya. Sebelumnya teman-teman harus sudah melakukan instalasi untuk Flutter, Android Studio ya. Dan kalau misalkan pengen menggunakan Visual Studio Code sebagai editor, nah teman-teman bisa install Visual Studio Code juga gitu ya. Nah, ini berhubung saya pakainya Android Studio, jadi saya coba demokannya di Android Studio. Oke, kalau sudah Android Studio teman-teman itu sudah diinstal plugin untuk Flutter, nanti di situ ada pilihan Start a New Flutter Project ya. Jadi di tampilan awal dari Android Studio itu ada pilihan Start a New Flutter Project. Nah, ini yang akan kita coba pilih ya. Oke, ini saya pilih, saya klik. Oke, nanti ada pilihan ini
Uh, Mungkin kalau yang terbaru ada beberapa pilihan lain ya. Ini saya masih pakai versi yang 2.2 ya. Terbaru kan 2.5. Nah, ini saya pilih yang Flutter application ya. Flutter application di sini saya next aja. Nah, ini namanya adalah nama projectnya itu Flutter App 1 misalkan gitu ya. Nah, ini karena Flutter App aja itu sudah ada, jadi saya kasih nama Flutter App 1 misalkan. Kalau teman-teman baru namanya boleh kasih nama apa saja ya, terserah teman-teman yang teman-teman inginkan ya. Sebentar nih ada yang login lagi. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, ini nama projectnya sebenarnya boleh apa saja, terserah teman-teman mau memberi nama ya. Kemudian Flutter SDK Pad-nya ini pastikan sudah diinstalnya. Kalau saya diinstalnya di sini, nah ini pastikan sesuai dengan SDK Pad yang teman-teman sudah install gitu ya di sini ya untuk Flutter SDK-nya. Kemudian project location-nya ini saya taruh di Android Studio Project. Deskripsinya new Flutter application. Nah, ini juga teman-teman nanti boleh boleh ganti ya sesuai dengan deskripsi yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, ini saya next aja ya. Saya hanya kasih nama ini Flutter App _1. Oke, ini saya next. Nah, ini nama domainnya apa? Misalkan sebagai contoh fasilcom.ac.mercubuana.ac.id. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Nah, ini nanti paket name-nya akan jadi id.ac.mercubuana.fasilcom.si.flutterapp1 gitu ya. Nah, ini apa namanya? Contoh dari penamaan paket di balik biasanya dia. Kalau penamaan paket di dalam Android ya. Baik itu di Android ataupun nanti digunakan di dalam iOS. Nah, kalau teman-teman ingin support Swift ya, jadi bisa dua platform, ini jangan lupa di checklist gitu ya. Nah, ini di checklist kalau pengen support Swift ya. Tapi kalau tidak, hanya Flutter aja, ya udah ini nggak usah di checklist gitu ya. Kita terima default untuk company domain aja. Nah, ini kalau sudah kita bisa finish. Ya, ini saya finish. Karena next sudah tidak ada, angkanya hanya 2 kali ya, Flutter App, kemudian nama projectnya, nama domainnya, udah 3 kali ya berarti ya. Oke, ini saya finish. Oke, nah ini sedikit agak makan waktu ya untuk buat projectnya. Oke, ini masih proses untuk ininya. Oh ya, nah ini udah ya. Oke, ini sudah. Oke, ini udah ya. Ini sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Apa namanya? Kalau kita pilihnya tadi yang bagian Flutter application, nah ini dia sudah ada ini ya default bawaannya dari si Flutter. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman baca ya di modul itu dituliskan bahwa Flutter itu terdiri dari yang namanya widget
ya, namanya widget. Ada stateless widget, ada yang stateful widget. Nah, kalau yang stateless widget itu dia tidak punya state ya, dan dia biasanya tetap gitu ya, nggak berubah-berubah. Nah, kalau yang stateful widget ini adalah widget yang punya state dan dia bisa berubah gitu ya. Maksudnya seperti contoh, berubah itu maksudnya ada sebuah teks ya, ada sebuah teks itu nanti teksnya bisa kita update jika sebuah button diklik gitu ya. Nah, itu kita tuliskannya nanti di dalam stateful widget ya. Kalau untuk stateless widget ini sifatnya untuk widget-widget yang tidak berubah-berubah ya, yang dia fix udah tetap begitu aja. Nah, contohnya misalkan seperti title ya. Ini adalah sifatnya dia immutable ya. Maksudnya immutable itu dia tidak berubah. Nah, ini kita gunakan stateless widget. Kalau yang berubah-berubah, kita gunakan stateful widget. Nah, nanti ada banyak widget lagi nih di bawah. Contohnya, misalkan di sini ada apa namanya? Nah, ini ya contoh. Misalkan di sini ada child kolom, kolom itu punya children. Nah, ini ada yang namanya text. Nah, teks ini ya, teks ini ya. Jadi ini ada yang namanya body, center gitu ya. Ada si center itu punya yang namanya child. Child itu dia isinya kolom. Ya, nanti kita akan bahas tuntas di masalah layouting ya, masalah layouting. Nah, di kolom ini dia main axis elemen ini maksudnya dia dimulai dari mana? Nah, main axis elemennya dimulai dari tengah. Berarti nanti si segala apapun yang ada di dalam kolom ini mulainya dari tengah. Maaf. Nah, kalau kolom dia punya children. Dia ada satu properties namanya children. Nah, ini bisa diisi oleh widget-widget lain gitu ya. Contohnya misalkan teks ya. Nah, ini bisa diisi di sini teksnya, atau di sini ada juga ya maaf. Nah, di sini ada juga floating action button. Nah, ini ini button yang sifatnya floating. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih. Oke. Nah, kita akan coba jalankan ini dulu aja ya. Kita coba jalankan ini. Ya, kita coba jalankan ini. Hasilnya akan seperti apa? Nanti kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini caranya ada dua untuk menjalankannya. Ya, yang pertama itu kita bisa jalankan lewat Chrome ya. Jadi kalau teman-teman di Android Studio terbaru dan menggunakan Flutter plugin terbaru, teman-teman punya Google Chrome, nah itu teman-teman bisa jalankan Flutter ini di Chrome ya. Jadi nggak perlu pakai Android Virtual Device (AVD) ya. Nah, tapi nanti kita coba juga jalankan di AVD gitu ya. Nah, ini saya akan coba jalankan di dalam Chrome ya. Saya akan coba jalankan di Chrome terlebih dahulu. Oke, sebentar nih ada yang login lagi. Oke. Nah, ini ya. Di sini saya akan coba jalankan dulu di Chrome ya. Jadi ini default dari aplikasi Flutter yang sudah saya coba jalankan. Yang coba kita buat tadi ya, pakai default bawaan dari si Flutter gitu ya.
Oke, ini saya coba jalankan. Nah, ini pastikan di sini ininya Chrome ya. Nah, ini Chrome. Ada juga Android emulator. Nanti kita bisa jalankan juga gitu ya. Ini kita gunakan Chrome dulu. Oke, saya coba jalankan ini. Nah, nanti di bawah di sini ada prosesnya di bagian bawah di sini. Kalau saya ini klik run, ini ya, saya jalankan ini ya. Run main.dart. Ini saya gunakan tombol play yang di sini. Oke, saya sudah jalankan. Oke, nah ini proses untuk ininya ya, debuggingnya. Kita coba lihat nanti berhasil atau tidak. Kita tunggu dulu, masih lumayan agak. Nah, ini udah apa namanya? Sudah muncul ya. Oke. Nah, ini aplikasinya sudah muncul ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kecilkan aja ya biar nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Terlihat ya di sini ya. Nah, ini jadi aplikasinya itu seperti ini. You have pushed the button this many times. Nah, ini ya. Maksudnya kalau saya tekan ini incrementnya saya tekan 1. Nah, ini dia nambah 1. Tekan lagi 2, nambah 2. Tekan lagi 3, nambah 3 gitu ya. 4. Nah, gitu ya. 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini aplikasinya berjalan seperti ini. Ya, jadi ada sebuah button yang ditekan. Nah, kemudian si 5 ini akan diupdate. Nah, kita coba nih sekarang modifikasi gitu ya. Kita pengen rubah you have pushed the button this many time. Pengen kita rubah ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini bagian yang teks di dalam stateful widget ini kan manggil kelas my homepage state gitu ya. Nah, ini ya. Di sini dia manggilnya di sini. Kita lihat di bagian yang teks di sini. Nah, di sini kan ada teks ya. Teks yang pertama ini untuk yang menampilkan you have pushed the button this many time gitu ya. Nah, ini yang kita rubah nih. Misalkan kita pengen rubah jadi Anda telah menekan tombol ini sebanyak, nah gitulah ya kira-kira bahasa Indonesianya ya, sebanyak, nah ini titik-titik. Nah, ini kira-kira yang sama artinya gitu ya. Ini saya terjemahkan seperti ini aja ya, karena TOEFL saya juga nggak nyampe 500 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita di dalam Flutter ya, ada yang namanya, ketika kita sudah rubah seperti ini ya, di Flutter itu ada yang namanya, nah ini, namanya ini nih, namanya hot reload namanya. Nah, ini button hot reload ini kalau kita tekan ya, dia akan tanpa harus merubah aplikasi, merestart aplikasi, ini bisa langsung digantikan gitu ya. Jadi nggak usah kita close dulu aplikasinya, kita tekan button hot reload aja, nanti perubahan di dalam aplikasi akan langsung ikut terjadi. Nah, ini sebagai contoh, ini saya tekan ya hot reload-nya. Oke, nah ini udah saya tekan. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini udah berubah ya. Anda telah menekan tombol ini sebanyak. Nah, dia akan otomatis berubah sendiri. Dia akan otomatis mereload secara otomatis gitu ya. Nah, itu contoh dari demo aplikasi di Flutter. Nah,
Yang perlu teman-teman ketahui lagi bahwa proses dari aplikasi di Flutter itu yaitu ya ada yang namanya deklaratif dan imperatif gitu ya. Kalau deklaratif itu imperatif dulu lah ya yang biasanya kita gunakan. Jadi kita bikin sebuah variabel ya, kalau imperatif ya, kita bikin sebuah variabel. Nah, variabel itu akan diupdate di bawah setelah si variabel itu dideklarasikan. Jadi dideklarasikan dulu, baru nanti dia bisa diupdate nilainya gitu ya. Biasanya kita kan kalau belajar bahasa C, Java gitu ya, ada sebuah variabel nih, misalkan variabel X ya. Nah, ini kita pengen isi dengan 0 nilainya. Nah, di bawahnya kita bisa kan X sama dengan 0 gitu ya. Tapi kita tidak perlu deklarasi lagi ya. Nah, itu konsep dari imperatif. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi kita deklarasinya sekali aja gitu ya. Nggak perlu berkali-kali melakukan deklarasi ya. Nah, jadi variabel tersebut bisa diupdate di bawah tanpa perlu deklarasi. Nah, kalau di Flutter, di Dart Programming ya, itu konsepnya berbeda dengan yang imperatif tadi gitu ya. Nah, kalau di Dart Programming atau Flutter ini ada sebuah variabel, misalkan contohnya si 0 ini ya. 0 ini kan kalau di sini dikenalnya namanya widget gitu ya. Tapi kita bisa sebut juga sebagai sebuah variabel lah ya gitu ya. Kalau melihatnya dari yang lebih kecilnya. Nah, si 0 ini ketika saya tekan ini ya, tekan increment ini gitu ya. Nah, dia berubah jadi 1, ini berubah menjadi 1. Dia ini akan dideklarasikan ulang lagi oleh si Flutter. Jadi dia akan dideklarasikan ulang oleh si Flutter dengan adanya state ya. Ada state yang ikut berubah juga gitu ya. Di sini adalah state-nya namanya counter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih di sini. Di sini ada $counter ya. Nah, ini adalah sebuah variabel yang akan dibuat ulang lagi ketika si counter ini berubah gitu ya. State-nya berubah, si counter ini berubah, maka si teks ini akan dideklarasikan ulang lagi oleh si Flutter. Nah, tapi itu tidak akan terasa oleh kita karena hal itu ditangani oleh si Flutter untuk proses pendeklarasian ulang widget-widget yang ada itu akan ditangani oleh Flutter. Jadi di kita itu tidak akan merasakan pendeklarasian ulangnya. Jadi kita hanya perlu deklarasikan sekali, nanti proses deklarasi ulang itu akan di-handle oleh Flutter. Nah, konsepnya akan seperti itu. Berbeda gitu ya konsepnya antara imperatif dan deklaratif. Ya. Nah, ini state-nya di mana gitu ya. Kalau ini berubah, dia akan dideklarasikan ulang. Nah, itu dituliskannya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian yang atas. Nah, ini di sini ada floating action button-nya ya. Di sini ada on press. Ada yang namanya underscore increment counter. Nah, increment counter ini kalau teman-teman lihat di atas adalah sebuah metode ya. Metode void kosong tidak mengembalikan nilai, tapi dia ada set state. Nah, ini dia akan membuat state baru gitu ya, status baru. Status barunya apa? Status barunya adalah counter akan ditambah. Nah, kalau counter ditambah, yang menggunakan counter ini akan dideklarasikan ulang nanti nih. Di sini. Si teks ini akan dideklarasikan ulang dengan counternya adalah yang baru gitu ya. Kalau tadi awal 0, saya klik floating buttonnya, dia akan menjalankan increment counter. Nah, di increment counter ternyata ada set state.
ya, si underscore counter plus plus ini adalah increment, counternya bertambah. Nah, yang menggunakan state counter itu ya, yang ini, nah dia akan dideklarasikan ulang. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi ini dia berubah itu karena prosesnya tahapannya seperti itu. Ya, ini akan dideklarasikan ulang dengan nilai counter yang baru yaitu 1. Ya. Nah, itu konsep dari deklaratif seperti itu. Nah, ini jadi kalau saya tekan ini kan awalnya 1 ya. Saya tekan di sini, tes tekan, ini yang akan menjalankan increment counter, si floating action button. Nah, di sini dia di increment counter ini dia akan melakukan increment di sini si underscore counter. Nah, underscore counter ini adalah karena dia di dalam set state ya. Nah, ini kuncinya nih. Jadi untuk melakukan state, nanti kita akan bahas manajemen state ya. Nah, state ini adalah salah satu fitur yang penting juga di dalam Flutter, terutama untuk aplikasi yang deklaratif ya. Jadi dia berdasarkan state. Nah, kalau state ini dia ada perubahan, maka si yang menggunakan counter ini dia akan ikut dideklarasikan ulang gitu. Jadi dia akan otomatis ikut berubah juga. Nah, itu cara kerja deklaratif seperti itu, makanya di sini dia akan berubah juga ketika ini ditekan, counter bertambah, ini juga ikut berubah gitu ya. Tapi proses ini, proses pendeklarasian ulang itu ditangani oleh si Flutter. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk yang aplikasi awalnya, jadi praktikumnya seperti ini. Teman-teman sudah pernah coba seperti ini untuk menjalankannya, ya. Ini kalau saya mau close, tinggal saya tekan button yang ini aja nih, stop main dot dart. Nanti dia akan hilang tuh ya, sudah tidak ada lagi di sini. Ini aplikasi sudah berhenti. Nah, itu kalau tadi saya jalankan menggunakan Chrome. Nah, sampai sini dulu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Sambil minum, sambil makan boleh ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Kalau belum, saya akan coba jalankan menggunakan Android Virtual Device ya, AVD. Nah, ini saya ada buka AVD Manager-nya dulu ya. Semoga kuat ya. Takutnya nggak kuat nih, saya coba lihat resource saya dulu. Resource memorinya berapa banyak yang kepakai. CPU sudah setengah persen ya. Setengah persen, memori udah 4 giga. Wah, lumayan juga ya resource-nya ya sambil online gini. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja ya. Kita coba, semoga nggak ngehang nih. Swab saya sih masih 9,4 giga. Semoga swabnya membantu. Oke, ini saya Android versi 8. Ini yang saya punya ya, yang saya install. Jadi kalau mau nginstal virtual device teman-teman, nah ini ya, coba ke ini dulu SDK Manager ya, nih teman-teman buka ini. Nah, kemudian install nih apa namanya Android versinya yang ada di situ ya. Saya itu Android 8.1 yang Oreo. Belum mengupdate lagi yang terbaru nih. Yang versi 10 kan ya, yang terbaru ya. Jadi saya masih pakai yang versi 8, API levelnya 27. Oke, ini belum saya update. Nantilah coba saya update ya sambil jalan ya. Nah, kadang resource-nya besar juga sih download-nya ya. Download AVD-nya itu. Oke, ini saya buka AVD Manager. Kalau belum ada seperti ini, teman-teman bisa create virtual device. Ya, nanti teman-teman tinggal pilih device-nya apa yang mau digunakan ya.
Saya itu pakai Nessus yang ini saya pakai Nessus 5 yang 5 inch ya, yang 5 inch. Nah, ini saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan dulu aja biar nanti nggak berat untuk ininya ya, untuk memasukkan aplikasinya pas ketika di bug ya, maksudnya di compile ya, nanti masuk ke dalam si Android Virtual Device. Ini saya coba jalankan. Oke, sudah saya tekan tombol play yang ini untuk virtual device-nya. Muncul si OS Android-nya. Suara saya terdengar atau putus-putus? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Nah, ini kita memulai Android Virtual Device Manager-nya. Nah, bisa juga kalau misalkan tidak kuat untuk RAM-nya ya, teman-teman bisa langsung colokan ini apa namanya? Colokan smartphone Android teman-teman ya ke laptop teman-teman menggunakan kabel data, nanti bisa disetting di situ. Oke, ini sedang loading. Nah, ini udah ya. Aplikasinya udah berjalan di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini Flutter app belum ada ya di sini ya. Jadi dia di sini masih adanya tes Flutter, Sliva app, Sliva inian. Flutter app belum terinstall ya di sini ya. Nah, ini kita coba jalankan ya. Ini saya coba jalankan nih, saya lakukan seperti ini dulu. Saya biarin dulu aja. Ini ada apa ini? Oh, Play Store-nya. Oke, ini biarin aja. Oke. Nah, ini kalau pengen jalankan di virtual device-nya ya, Android virtual device, teman-teman rubah dulu yang di sini ya, device selection-nya. Jangan Chrome lagi, tapi pakainya emulator. Nah, emulator ini biasanya punya kode tuh Android ya, Android virtual device punya kode. Nah, kodenya biasanya 5554 itu yang paling pertama gitu ya. Kalau ada dua virtual device, berarti ada dia 5556 biasanya untuk kode yang keduanya, ID yang kedua. Dan itu adalah nomor teleponnya. Kita bisa nih telepon dari Android virtual device kita yang pertama ini ke misalkan ada satu lagi ya, Android virtual device yang kedua. Nah, kita bisa tekan di sini ya, 5556 gitu ya. Nah, kita bisa nelpon ke sebelahnya kayak gitu. Yaitu nomor teleponnya juga gitu ya. Nah, ini karena kita nggak main ke situ, kita pilih aja yang emulator 5554. Nah, tandanya kalau ada seperti ini, kita sudah bisa menjalankan aplikasi kita di dalam virtual device, di dalam emulator ya. Nah, ini sudah jadi emulator. Sekarang kita coba jalankan di sini. Ya, ini saya klik run main.dart atau bisa menggunakan shortcut Shift plus F10 gitu ya. Di sini. Oke, ini saya tekan. Oke, ini sedang proses, saya ke virtual device-nya. Nah, ini sambil nunggu dia jalan. Nah, ini lagi dijalankan, si Gradle-nya jalan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah running Gradle tasks, assemble debug ya. Ini prosesnya menggunakan Gradle untuk kompilasi APK-nya. Oke, kita tunggu dulu. Lumayan sedikit agak lama ya, karena ini berbarengan dengan live meeting. Jadi
Sepertinya CPU saya terbagi-bagi. Oke, boleh sambil ngopi dulu ya. Apalagi kalau misalkan RAM-nya 4 GB. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, boleh silakan sambil nunggu ya. Em, Kalau saya kan mungkin saya agak kebiasa pakai Kotlin kayak apa, jadi agak bingung gitu. Iya, Tapi kalau di Kotlin kan layoutingnya di XML iya, diaturnya dan iya. logika kodenya di Kotlin dan Ah, kalau XML saya mengerti gitu kenapa kayak dia punya semacam sintaksnya sendiri. iya, Tapi kalau di Flutter, mungkin karena saya belum selesai belajar Dart juga, saya baru mulai belajar Flutter. Um, saya bingung Pak, kayak misalkan kayak itu child titik dua icon, um, mm-mm. titik duanya itu kayak apa gitu ya Pak? Itu kayak apakah itu sintaksnya memang seperti itu atau soalnya kalau saya cari di tutorial Dart itu saya bingung banget tuh Pak kalau misalkan ada kayak app bar titik dua app bar gitu Pak. Kayak Iya, titik duanya saya nggak pernah ketemu sintaks kayak gitu Pak. Kalau di Kotlin pun itu sintaks buat tipe data, misalkan var byte number titik dua byte. Jadi kayak titik dua tipe datanya byte. Kalau di iya, Kotlin kan gitu. Tapi kalau di Flutter ini saya bingung Pak titik duanya apa. Jadi begitu Pak. iya. Jadi, memang kalau, nah itu ya, kalau kita biasanya itu belajarnya kayak di Kotlin itu kan dia imperatif gitu ya tadi ya. Jadi kita deklarasi dulu, kemudian variabel tersebut bisa kita update di bawah gitu ya, seiring berjalannya program gitu ya. Nah, kalau di sini di dalam Flutter kita itu desainnya itu menggunakan coding. Tidak pertama ya, desainnya di dalam Flutter itu tidak menggunakan XML seperti misalkan di Java Android atau di Kotlin-nya Android. Jadi dia pure menggunakan codingan untuk desainnya. Jadi nanti kita akan belajar layouting kayak gitu ya. Layouting, kemudian apa ya yang berhubungan dengan tampilan kita akan belajar di situ nanti. Nah, kemudian jadi XML itu nggak ada kalau di Dart. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk desain-desain itu kita akan dihubungkan langsung dengan kode programnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk di titik dua, penggunaan titik dua ya di dalam Dart ini sama seperti kita menggunakan kalau di JavaScript tuh ya kan ada juga tuh titik dua. Nah, ini kayak apa ya? On press titik dua. Nah, ini kayak sama dengannya lah gitu. Titik dua apa? Jadi ini bisa dianggap sebagai propertiesnya gitu ya, properties yang ada di dalam si floating action button ini gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi penggunaan titik dua ini dia seperti properties gitu ya. On press itu titik dua. On press properties dari floating action button itu dia apa nih isinya? Nah, itu seperti itu. Dia lebih seperti melengkapi properties-properties yang ada gitu ya. Melengkapi properties dan parameter yang ada. Nah, itu titik duanya digunakan untuk itu. Jadi contohnya child di sini, anak. Si floating action button ini dia punya anak nih. Anaknya apa gitu ya? Anaknya adalah icon. Nah, icon.add. Nah, jadi nanti di child-nya ini anak dari floating action button tampilannya ya. Dia ada icon lambang add. Nah, jadi tampilannya floating action button itu adalah yang ini. Ya, yang bulat ini, floating action button. Nah, anaknya adalah yang tanda tambah ini. Nah, ini jadi nanti outputnya akan seperti ini. Jadi kita memang harus tahu properties-properties dari floating action button. Nah, itu yang mungkin akan banyak makan waktu untuk belajarnya ya. Tapi kalau sudah tahu, nah itu akan lebih cepat untuk mendesainnya nanti. Nah, itu di Flutter itu memang
banyak kendalanya di programmer-programmer yang biasanya terbiasa dengan imperatif, pindah ke Flutter atau React ya, React Native. Nah, itu adaptasi dengan konsep deklaratif tadi butuh waktu memang. Tapi sering berjalannya waktu, sudah banyak nulis kode program Flutter dengan deklaratif, nanti ketemu bedanya, oh ini maksudnya begini, bedanya begini. Biasanya nanti akan ketemu ininya ya, apa paradigmanya kalau dibilang kayak gitu. Oke, nah kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini saya lanjutkan dulu lagi untuk yang aplikasi di mobile ya. Ini kalau di mobile tampilannya sama seperti ini ya. Ini kalau saya tekan button floating action buttonnya saya tekan, nah dia nambah 1 gitu ya. Tekan lagi nambah 1 ya. Tekan lagi nambah 1 ya. Tekan lagi tambah 1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga bisa ada namanya hot reload-nya juga ya. Sama bisa juga Anda telah menekan tombol ini sebanyak. Nah, ini kan tadi kita rubah ya. Ini misalkan kita pengen rubah lagi. Anda telah menekan tombol ini. Nah, sejumlah, misalkan saya rubah jadi sebanyak sejumlah. Oke, sejumlah. Nah, ini sudah di-save otomatis. Saya langsung hot reload. Nah, ini hot reload. Berubah atau tidak di sini. Nah, ini udah berubah ya. Anda telah menekan tombol ini sejumlah 4. Ya. Nah, itu gunanya hot reload. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menutup dulu aplikasinya, kemudian jalanin lagi gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Nah, ini sudah terinstall di sini yang Flutter App 1. Nah, ini ya. Flutter App 1 sudah terinstall di sini. Kita klik, dia muncul yang ini. Oke. Nah, itu contoh sederhananya untuk menjalankan Flutter di pertama kali gitu ya. Oke, ini saya close sampai sini. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang tadi cukup? Siapa? Brian ya? Tadi yang nanya ya? Saya Pak Vincent. Oh, Vincent ya. Maaf. Tadi Saya nggak ngeliat ini ya. penasaran satu hal lagi Pak. Iya. Kalau di Kotlin kan biasa saya taruh gambar atau apa kan di hash folder. Mm-mm. Kalau di Flutter itu taruh gambarnya di mana ya Pak? Sama, kita bisa taruh juga. Kita bisa bikin apa namanya? Oh, maaf. Nih, kita bisa bikin di sini. Misalkan kita taruh di dalam directory lib ya. Di sini kita bikin folder. Nah, foldernya misalkan image. Nah, itu kita bisa lakukan juga seperti itu. Nah, dia hampir mirip kalau kita bikin sebuah website sih kalau untuk si Flutter ini. Jadi dia tidak punya satu apa ya namanya ya? Satu direktori khusus ya. Kalau untuk kayak di Android kan ada direktori khusus ya. Untuk naruh REST itu kan nanti di dalamnya ada layout untuk naruh XML dari apa tampilan gitu ya. Kemudian ada yang untuk image ya, ada yang apa ya? Ada yang untuk tampilan besar, kecil gitu ya. Ada yang W700, ada yang bisa kita setting seperti itu kan ya untuk di image-nya. Nah, tapi kalau untuk di Flutter kita bisa taruhnya di dalam directory lib ini nih. Ya. Kita bikin directory di sini. Nah, nanti image-nya bisa ditaruh di situ, nanti tinggal path-nya diarahkan mau taruhnya di mana. Nah, itu seperti itu untuk Flutter. Seperti itu, Vincent. Baik Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini saya close aja ya untuk apa Android Virtual Device-nya karena makan resource memori saya. No. Oke. Oke, sudah ditutup ya, biar
karena bunyi apa prosesornya bunyi inian. Oke, ini udah mulai turun nih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait nah, nanti coba teman-teman coba-coba kalau sudah berhasil install Flutter-nya, coba jalankan kayak yang tadi ya. Bikin project awalnya, kemudian coba teman-teman modifikasi dulu aja atau baca-baca di sini maksudnya nih apa. Cari stateless widget itu apa gitu ya. Nah, nanti kita coba diskusikan lagi untuk Flutter-nya. Oke ya, mungkin pertama iya pasti bingung. Saya juga masih bingung gitu ya. Pas pertama belajar Flutter juga bingung juga gitu loh. Kok ini beda gitu ya. Kok begini nggak ada tampilannya di mana gitu ya. Buat mendesainnya gimana pas pelajaran oh ternyata dia memang ngodingnya untuk desainnya itu dari codingan juga gitu ya. Dan nah itu dia, kalau kita terbiasa menggunakan Android Studio, misalkan Java, Kotlin, kita kan bisa dulu desain ininya ya, desain tampilannya dulu. Udah jadi nih, baru kita masukkan codingan gitu kan ya, kan kita bisa lakukan seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau di si Flutter ini dia agak sedikit berbeda. Misalkan nih kita desain udah jadi pakai codingan Flutter ya, Dart programmingnya kita udah desain, layouting sudah jadi, tapi ternyata nanti ada satu bagian yang akan diupdate ketika state-nya berubah. Nah, itu nanti perlu dimasukkannya di bagian state management. Nah, itu nanti codingannya juga berubah. Nah, seperti itu dia. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, biasanya akan ya kira-kira sama lah ya effortnya untuk membuat dengan Flutter ataupun dengan Java atau Kotlin. Tapi kelebihannya kalau Flutter app ini menggunakan Flutter ini, kita bisa bikin juga aplikasinya jalan di iOS nanti. Nah, ini kan ada iOS nih ya. Nah, ini ada directory iOS. Jadi kita bisa jalankan ini di iPhone juga tanpa kita harus merubah banyak codingan kita. Gitu. Nah, dulu memang kalau untuk Swift juga sama konsepnya kayak Java dan Kotlin. Ya, ada desain tampilannya dulu sendiri disediakan oleh Xcode ya. Kemudian baru kita isikan codingannya, logiknya gitu ya. Nah, itu untuk yang di Swift programming kalau teman-teman menggunakan Xcode ya. Sama seperti Kotlin ataupun Java. Ada tampilannya, ada logiknya. Nah, kalau di Flutter dia berbeda. Seperti itu. Oke, sampai sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Kalau ada kendala apapun yang ini, kalau ya ini paling ya konsep deklaratifnya itu yang kita harus dapat dulu gitu ya. Nah, baru kita baru bisa nanti ngembangin Flutter-nya gitu ya. Dan sama state management itu juga perlu teman-teman pelajari juga gitu ya. Ya, kita harus tahu ya, kayak ini misalkan view pager 2 gitu ya. Nah, itu namanya apa? Nah, iya kita harus cari-cari dulu ya, karena ini kan bahasa baru gitu ya. Nah, jadi kita setidaknya harus belajar lebih dulu.
Dari teman-teman, ya nih apa ya kira-kira seperti itu ya Vincent ya. Kalau untuk ya kita harus cari-cari dulu lagi gitu ya. Ya memang seperti itu karena kalau kita udah terbiasa sama satu platform biasanya kan udah gampang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada platform baru ya kita harus belajar lagi juga gitu ya. Menyesuaikan. Apalagi kalau di sini konsepnya berbeda ya. Kalau yang Java, Kotlin itu kan imperatif. Kalau yang ini deklaratif. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Oh ya, nah, mohon maaf minggu kemarin saya agak telat untuk memberikan modul dan juga forum. Saya usahakan malam ini nanti sudah ada forum dan kuisnya. Saya sedang rekap untuk yang pertemuan kedua. Untuk kuis saya masih buka sampai hari ini ya, saat hari Kamis ini terakhir. Jadi kalau yang belum mengerjakan kuis, silakan, dan mengisi forum disilakan mengisi ya. Nah, nanti untuk modul kuis dan forum saya coba sharing untuk pertemuan ketiga malam ini ya, sambil saya coba rekap yang pertemuan kedua. Untuk pertemuan ke satu sudah saya rekap, sudah saya absen teman-teman semua. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Nah, jadi untuk pertemuan online ini saya usahakan untuk praktikumnya gitu ya. Untuk materinya teman-teman bisa browsing atau lakukan di uh, baca modul ataupun di internet banyak ya resource-nya, atau nanti saya sharing bukunya juga oleh teman-teman nanti. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman? Nanti untuk rekamannya akan saya sharing ke teman-teman ya. Untuk rekaman yang ini ya, supaya tahu nanti teman-teman pengen coba lihat-lihat lagi untuk praktikumnya dan coba mengikuti gitu ya. Mungkin kan kalau di sini terlalu cepat, nanti teman-teman coba belajarnya. Kalau di video kan bisa diberhentikan, di pause dulu ya, lihat iniannya, langkah-langkahnya diulang lagi. Nanti akan saya coba sharing ke teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin kita ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk meeting online kita di hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin kita coba dokumentasikan ya. Nah, yang bisa menyalakan kameranya, mohon dinyalakan ya. Saya akan coba ambil foto teman-teman untuk bukti dokumentasi pertemuan online kedua kita. Silakan teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyalakan kameranya. Bentar, saya nyalakan dulu screenshot-nya. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, saya hitung di 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Baik, saya akhiri dulu untuk meeting online kali ini. Kalau ada pertanyaan apapun terkait materi ini, ada kendala apapun, silakan teman-teman chat di grup WA ataupun langsung ke saya juga boleh gitu ya, terkait mata kuliah ini. Baik teman-teman, saya akhiri dulu untuk mata kuliah untuk online meeting kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Dan salam sehat selalu.
Selamat Terima siang. kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.